Dewi saat itu merasa sangat cemas. Bahkan, dia mengalami mimpi buruk berkali-kali. Dia sangat khawatir dengan keadaan sang suami yang saat itu belum memberikan kabar hingga hampir tengah malam. Dia sudah berulang kali menelpon sang suami. Namun, tidak ada jawaban darinya selama itu. Dewi sudah memiliki firasat yang tidak nyaman dengan perasaannya yang seperti itu. Mengapa sang suami tidak seperti biasanya, yang selalu menelpon terlebih dahulu jika pulang terlambat? Mas Suyitno kemana sih? Selalu saja membuatku khawatir, ucap Dewi. Tak terasa, saat itu dia tertidur di kursi ruang tamu. Dia sangat lelah sekali dan kemudian istirahatlah yang membuatnya tertidur sampai pagi hari. Tiba-tiba, dia mendengar suara panggilan yang mana suara itu berasal dari suaminya. Dewi, tolong Mas sudah tidak bisa kembali. Tolong carikan aku teman di sini. Suara itu terdengar sangat berat sekali dan sangat lirih. Seperti ada kesedihan yang luar biasa dari sang suami saat itu. Dewi terkejut dan kemudian terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara ketukan yang berasal dari pintu depan. Dia kemudian berlari dan membuka pintu saat itu. Sebelumnya, dia menghela nafas yang panjang dan kemudian membuka pintu. Ternyata, bukan suaminya lah yang sedang berdiri di depan pintu, melainkan seorang laki-laki yang berpenampilan gagah dan rapi sedang berdiri memandanginya saat itu. Mohon maaf, Pak. Bapak sedang mencari siapa ya? Tanya Dewi. Laki-laki itu hanya diam dan melihat sekitar saat itu. Ternyata, orang yang menemuinya saat itu adalah Pak Agung. Dewi merasa bahwa laki-laki yang sedang ada di depannya itu bukanlah orang yang baik. Aku ingin bertanya apakah Suyitno sedang ada di sini? Tanya Pak Agung. Dewi terkejut dengan perkataan laki-laki itu. Dia melempar pertanyaan kembali kepada Pak Agung. Bukankah terakhir kali suamiku bersamamu, Pak? Dan sejak saat itu dia belum kembali. Bahkan, aku menelponnya berkali-kali pun tak ada respon darinya, ucap Dewi. Pak Agung menatap tajam ke arah Dewi. Namun, dia hanya membalas dengan tatapan yang santai saat itu. Pak Agung hanya bisa mendengus dan berkata bahwa jika suaminya tidak kembali sampai jam makan siang hari ini,